Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai 4 unsur konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 unsur, yaitu yang pertama adalah perkembangan, kedua kesinambungan, ketiga pengulangan, dan yang keempat adalah perubahan. Tapi sebelum itu jangan lupa Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 unsur, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang akan pertama kita bahas sekarang adalah perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks, seperti yang ada di contoh yaitu kota Jakarta tempo dulu sama kota Jakarta pada masa sekarang ini. Mungkin kalau kalian amati baik-baik, kota Jakarta pada masa dulu, lebih tepatnya itu pada masa Batavia, pada masa penjajahan Belanda ya, jalannya masih sederhana, rumahnya belum tingkat, kendaraannya masih banyak memakai kuda, kuda menarik kereta. Nah, sedangkan kalau kalian amati kota Jakarta pada masa sekarang adalah gedungnya udah tinggi-tinggi atau yang disebut gedung pencakar langit, jalannya udah beraspal, penuh dengan jalan tol untuk bisa menghindari kemacetan dan penuh sekali kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang sudah menggunakan mesin. Nah, ini adalah contoh sebuah perkembangan yang terjadi pada suatu kota. Sekali lagi, perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Konsep waktu dalam sejarah yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama. Kesinambungan dapat dilihat dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di Indonesia. Budaya KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan kelanjutan dari budaya KKN periode Orde Baru. Pada masa Orde Baru, bantuan keuangan dari luar negeri pada umumnya tidak sepenuhnya sampai ke tangan rakyat. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk membangun negara dan menyejahterakan rakyat dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat yang kurang bertanggung jawab. Fenomena seperti ini masih terjadi hingga saat ini. Budaya korupsi diwariskan oleh para pejabat dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, kesinambungan terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama. Contohnya adalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Unsur yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan terjadi apabila peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Kalau kalian mengamati pada gambar, di situ ada banjir yang melanda kota Batavia zaman dulu sama kota Jakarta sekarang. Nah, itu juga termasuk bisa dikatakan pengulangan. Karena apa? Pengaruh dari pembangunan pada masa Batavia sama masa Jakarta sekarang itu berpengaruh terhadap lingkungan sehingga berdampak terjadinya banjir yang menyerang ibu kota sekarang. Contoh yang lain adalah contoh pengulangan peristiwa terlihat pada penerapan kebijakan liberal. Kebijakan liberal itu artinya kebijakan bebas yang ada di Indonesia. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan liberal berupa politik pintu terbuka atau open door policy di Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, Belanda menjadikan wilayah Indonesia terbuka bagi para investor asing yang ingin menanamkan modal.
Pada saat itu, para investor asing membuka banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan di Indonesia. Mereka menyewa tanah milik penduduk pribumi dan menjadikan penduduk pribumi sebagai pekerja perkebunan dan pertambangan tersebut. Di bawah penjajahan bangsa Jepang, kebijakan politik pintu terbuka di Indonesia berakhir. Kebijakan liberal kembali diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1967. Berbagai perusahaan pertambangan dan perkebunan kembali dibuka untuk para investor asing di Indonesia. Kalian bisa mengamati gambar pada slide berikutnya, di mana di situ kalau kalian amati baik-baik, ada gambar rakyat Indonesia yang sedang bekerja di kebun tembakau pada masa kolonial Belanda, sama rakyat Indonesia yang sekarang masih bekerja di perkebunan milik swasta. Kalau zaman dulu Indonesia dijajah dalam pemerintahannya dan sebagainya, sekarang perekonomian kita tetap dijajah. Sehingga dari zaman kolonial maupun sekarang Indonesia sudah merdeka, rakyat Indonesia masih tetap bekerja untuk orang asing. Nah, itu contoh pengulangan. Unsur yang keempat adalah perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Akan tetapi, asumsinya adalah perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu relatif singkat. Pada umumnya, perubahan terjadi karena pengaruh dari luar. Misalnya, kemunculan gerakan nasional di Indonesia yang dianggap sebagai pengaruh perkembangan nasionalisme di Eropa pada abad ke-18. Gerakan nasionalisme di Indonesia dipelopori oleh para cendekiawan dengan mendirikan organisasi Budi Utomo. Melalui perjuangan organisasi pergerakan nasional, bangsa Indonesia akhirnya dapat melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Jadi sekali lagi, perubahan contohnya adalah kalau kalian amati pada slide yang kalian amati adalah revolusi hijau atau revolusi dalam bidang pertanian yang pernah dilakukan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, revolusi Prancis, revolusi industri di Inggris, dan sebagainya. Perbedaan antara perubahan dan perkembangan adalah kalau perkembangan itu seperti evolusi, tahap demi tahap dan memakan waktu yang lama, tapi kalau perubahan itu dalam waktu yang relatif cepat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Selain memiliki 4 aspek tersebut, konsep waktu dalam sejarah terbagi atas 3 periode, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi, antara masa lalu akan mempengaruhi masa sekarang akan menentukan masa depan, dan masa depan ada karena masa lalu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.